Kita Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelas 9D kita mulai ya pembelajaran hari ini. Yang masih off cam yuk di on kan kameranya. Kalau memang ada kendala silakan di chat Zoom, tapi semoga tidak ada kendala ya. Oke, kelas 9D harusnya kan hari ini kita praktik ya untuk persiapan uprak, tapi qadarullah kita juga nggak bisa ketemu. Nah, sebelumnya nih kelas 9D sudah beli alat-alatnya belum? Alat untuk uprak Belum, Bu. bisa boleh proses beli ya. Jadi karena kan kalian nih agak sulit nih pertemuannya kalau hari Jumat. Jadi minta tolong segera beli. Kalau misalkan bingung itu boleh banget ditanyakan. Kemudian kan udah ada grup ketua juga ya. Jadi langsung aja ditanya di sana gitu di grup ketuanya. Oke, boleh ya minta tolong 9D ya. Jadi jangan dinanti-nanti ya. Kalau misalkan Bu, saya nggak ngerti, ya tanyakan. Kalau nggak ngerti ditanyakan. Jangan diem aja. Nanti malah saat upraknya kalian kesulitan. Oke, jadi oleh karena itu hari ini kan kita pembelajarannya sampai 9.15. Kita akan praktik dulu. Praktiknya itu menggunakan simulator. Karena kan kalian semua di rumah nih. Jadi bagaimana caranya kita masih bisa praktik untuk persiapan upraknya. Oke. Nah, untuk upraknya itu kita akan menggunakan Wokwi, WOKWI. Nah, Bu Rahai ini dulu ya, share screen ya. Oke, sudah terlihat? Nih nama websitenya nih WOKWI. Wokwi. Oke, semuanya tolong ya apa namanya dibuat karena nanti Bu Rahai bakalan minta kalian untuk share screen. Oke, semuanya praktik ya. Tapi Bu Rahai infokan dulu bahwa ini praktiknya cuma salah satu nih kan kita tahu ya banyak banget nih perbedaannya produk dari kalian semua. Nah, hari ini Bu Rahai contohkan yang menggunakan servo. Oke, mungkin Bu Rahai tanya dulu nih di 9D, adakah eh, produknya atau proyeknya yang menggunakan servo dari 9D? Misalkan palang pintu otomatis pasti pakai servo kan? Atau ada yang lain? Halo 9D. 9D, suara Bu Rahai terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar ya, tapi kok tidak dijawab. Gimana 9D, ada yang pakai servo? Bu, kalau yang lampu klep-klep itu pakai servo nggak? Yang kalau misalnya nyalain lampu pakai tepuk tangan. Oh, itu berarti bedanya di sininya aja nih. Ini di sensornya. Ini namanya sensornya ya. Sensor di sini buranya pakai ultrasonik. Tapi kalau kamu lampu kayak gini, misalkan pakai lampu kecil-kecil, tapi di sininya pakai sensor buat menampung suara, berarti ininya aja nanti yang beda. Nah, kalau servo itu yang ini. Servo itu buat menggerakkan. Contohnya seperti palang pintu, kan ada yang bergerak gitu ya. Atau tempat sampah otomatis tuh yang buat ngebukain tutup sampahnya itu pakai servo ya. Nah, jadi Ibu. kayak gini. Kalau untuk servo ya nih, kalian boleh fokus ke sebelah sini. Ini terlihat jelas nggak nih layarnya? Berhyperbesar ya. Oke. Nah, kalian fokus ke sini ya. Ini nih servo nih. Servo itu tadi yang bergerak. Nah, kalau di Walkwi kita play, maka nanti dia akan bergerak atau enggak. Kalau dia nggak bergerak, berarti wiring kita ada yang salah atau coding kita ada yang salah. Dua hal itu aja sebenarnya. Nah, tapi kalau nanti di dunia nyatanya, di fisiknya itu seperti apa? Kita mendekatkan tangan kita ke sini. Atau kalau misalkan kayak palang pintu kereta gitu ya, palang pintu kereta. Misalkan kalau kereta lewat, dia bakal nutup pintu keretanya kayak gitu. Berarti nanti kita bisa pakai mainan kereta-keretaan, kita lewatin ini nih, lewatin sensornya. Supaya kedetek bahwa ada halangan ada benda gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak tempat sampah, kita bisa juga deketin tangan kita ke sensornya ini, lalu dia nanti terbuka.
Oke, nah kalau kita play di Walkwi itu ini ya, kalian fokus ke servonya ini. Kalau kita play dia bakalan bergerak ya. Terlihat tidak? Nah, oke, terlihat ya. Kayak gitu. Ini waktunya, misalkan Bu ini kecepatan, nanti ada yang proyeknya sama seperti ini, ya tinggal di setting waktunya aja di programnya. Oke, nah kita sekarang mulai praktik dulu ya, supaya kalian bisa coba-coba. Kalau nanti kalian sebelum wiring di fisiknya, baiknya kalian tuh cobain dulu di Walkwi. Jadi kalian tuh udah bisa nih, udah oke. Baru nanti kabelnya tinggal kalian ngikutin, dicolokin kemana. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai. Silakan dibuka dulu waktunya. Apakah sudah semua? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Oke, kalau kalian buka Walkwi, maka kan tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk yang sekarang, mungkin di beberapa kalian nih yang pakai mau IoT pasti dimintanya pakai ESP32. Ya, sekarang Buraha contohkannya yang automation dulu yang nggak pakai ESP. Jadi pakainya Arduino Uno Mega Nano ini. Ya, jadi silakan dipilih Arduino. Nah, di sini ada banyak project-project nih. Sebenarnya kalau kalian mau mengikuti project ini juga boleh aja. Nanti kalian tinggal beli barang-barangnya gitu ya. Misalkan mau ngikutin ini di No Game gitu ya. Terus kalian cek nih ini alat-alatnya apa aja ya, kayak gitu. Ini yang udah ada codingnya juga di sini ya. Kemudian yang lain-lain juga banyak banget proyeknya di sini. Contoh simulasinya. Oke, kita mau bikin yang kosongan dulu ya. Kita pilih Arduino Uno. Oke, diklik Arduino Uno-nya ya. Oke, ada yang tertinggal, ada yang ketinggalan. Aman, bisa lanjut. Pastikan semua mengikuti ya, jangan sampai nanti Bu, aku nggak tahu, aku nggak ngerti gitu ya. Udah kelas 9, jadi bisa lebih tanggung jawab lagi nih ya sama belajarnya. Oke, ini sudah ada seperti ini. Kemudian sekarang kita mau masukin atau tambahin alat-alatnya, toolsnya, pakai apa saja gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nih di sini bahwa ini tuh em, mau apa ngegerakin si servo ini lalu ada lampunya juga gitu ya. Berarti yang pertama itu kita butuh si lampu ini gitu ya. Kita butuh lampu merah, lampu LED ini namanya ya. Merah, orange sama kuning. Oke, gimana untuk nambahinnya? Itu ada tanda plus. Tanda plus. Oke. Di tanda plus ini tuh ada banyak alat-alat ya. Ini tergantung kita butuhnya mau apa. Nah, sekarang kita pilih dulu LED. Oke, kita pilih dulu LED ini LED-nya. Ya, LED ini juga warnanya bisa diganti ya. Kita samain aja karena nanti akan ngaruh ke kode programnya yang sudah Burahe buat. Oke, kita buat dulu merah, orange, sama kuning. Oke, kita udah buat merah ini kan. Lalu kalian juga bisa copy paste caranya biasa ya, komen C, komen V atau kontrol C, kontrol V. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke, udah punya 3 nih lampu LED-nya. Kemudian untuk ganti warnanya, ini merah, yang ini orange, kita ganti orange. Yang ini kita ganti kuning ya. Merah, orange, kuning. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Ada kesulitan? Andara gimana? Halo Andara. Andara nggak dengar Burhan ini. Andara. Bu Rahai, maaf Bu. Halo Ibu. Start from scratch kan Bu ya? Enggak. Pakainya yang biasa aja, yang Arduino Uno aja. Nah, Pilihnya yang pertama tuh tadi buka Walkwi, terus nih Burhan ulang ya. maaf Bu. Baru Ini Bu. Bu.
Habis buka Wokwi ini pilihnya yang ini aja. Pilihnya Arduino Uno. Kemudian nggak usah yang from scratch. Oh iya bener start from scratch. Salah. Ya di sini sayang maaf biar tak Arduino Uno. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama. Oke ya. Kita lanjut mana nih? Oke ini udah dapet nih si lampunya ini. Kemudian kita tambahin tambahin apa ini namanya nih kelas 9 tahu nggak ini? Pelajaran fisika nih. Namanya resistor. Oke. Jadi kita mau tambahin resistornya. Nah, ini kita tambah lagi lalu pilih resistor nih udah ada. Resistor. Nah, resistornya kayak gini kan nih bentuknya. Oke. Nah, cuma kan biar kita enak nih lihatnya, jadi kita flip boleh ya. Cara rotate kayak gini. Ini diklik dulu resistornya terus rotate. Oke, kayak gini, di rotate. Lalu kita ganti dia jadi 220 ohm. Ya, ini di pelajaran fisika ada ya, kayak standar tuh kenapa sih 220 ohm. Terus juga resistor itu buat apa sih gitu kan? Itu juga di pelajaran fisika kalian udah tahu harusnya. Udah kecilin gini ya biar kelihatan. Oke, ini untuk penyeimbang hambatan ya. Kemudian eh apa nih yang mau kita hubungkan nanti sebelum kita hubungkan kita duplikat dulu nih. Duplikat dulu si resistornya untuk ke semua lampu. Oke, caranya gimana Bu? Caranya tinggal diklik, copy paste kayak gitu aja biasa. Oke, kita udah sama pastikan 220 ohm. Biasanya yang dijual itu juga 220 ohm ya kalau dijual-jual di e-commerce. Oke, kayak gini. Gimana? Udah sampai mana? Ardita Kansa udah sampai mana? Resistor juga Bu, udah selesai. Oke, good job. Oke ya. Nah, kita sekarang mau bedain nih, guys ya, untuk si lampunya. Jadi lampunya ini lampu dari ini ya LED ya, kita sebutnya LED. Dia tuh punya dua kaki. Nah, kalau aslinya, kalau ada yang udah beli, kalau yang aslinya nih yang bengkok ini adalah ya kita sebutnya kaki yang pendek. Ya, kalau yang lurus ini kita sebutnya kaki yang panjang karena yang kalau aslinya itu kayak panjang dan yang ini lebih pendek gitu, ya. Jadi nanti kita ikutin gambarnya ke si Wokwi ini ya. Oke, nah di sini LED satu si ini nih, ya kan? Ini LED 2, ini LED 3 ini kan. Nah, ini namanya ground. Ground itu kita masukkan ke ground juga. Ini rangkaian apa nih? Ada yang tahu nggak? Rangkaian apa kalau dia itu nyambung semua gini? 9D. Di Seri, Bu. fisika. Nah, pintar ya. Rangkaian seri nih berarti nih ya. Oke. Kemudian, nah ini semua kan udah kita hubungkan nih, ya, udah kita hubungkan. Lalu kita hubungkan lagi ke ground. Kan tadi dia namanya ground ya. Ground itu kalau kalian ingat di kelas 9, di kelas 8 dulu, ground itu akan dihubungkan ke ground. Nih, Uno GND. GND itu artinya ground. Nah, dia untuk menetralkan aliran listrik nih, ground itu fungsinya ya. Kayak gini. Nah, oke. Seperti ini dulu wiringnya. Tadi ground semua dihubungkan ke LED. Kemudian dari semua kabel ini, dari LED 2 aja pilih, nggak apa-apa, masukkan ke ground. Boleh nggak Bu dari sini ke ground? Boleh, kan ini sama aja ya, satu rangkaian kayak gitu. Oke, kalau Bu Rahai kecepatan, ini ya, infoin ya.
Kemudian, nah sekarang kita ke yang berkaitan dengan pinnya. Nah, kita lihat nih ya di sini ya, Burhan udah contohkan nih bahwa di sini tunggu kita perbesar dulu. Oke. Nah, di sini ada eh 3 LED dan kita akan memasukkan ke pin digital. Ini namanya pin digital yang di atas. Ya, ada 13, 12 dan 11. Itu nanti ada hubungannya nggak Bu sama programnya? Ada nih di sebelah sini ya. Ini LED K itu maksudnya LED kuning ya, Bu Rahai tandain gitu ya. Makanya tadi Bu Rahai bilang warnanya samain aja biar kita tuh nggak bingung. LED K berarti LED kuning kita setting ke pin digital 11 gitu. LED orange kita setting ke 12. LED merah kita setting ke 13. Oke, mungkin ada yang bertanya, Bu, ini harus LED kuning itu ke 11, orange itu ke 12, merah itu ke 13, harus seperti itu kah gitu ya? Nah, jawabannya adalah ini sebenarnya bergantung dengan programnya kalian. Kalau kuningnya kalian masukannya ke 12, ya di sini kuningnya berarti 12. Gitu ya. Kalau orange-nya kalian maunya 13, ya berarti orange-nya 13. Gitu, guys. Jadi ini berkaitan dengan codingnya. Oke, nah ini codingnya karena tadi udah Bu Rahel buat. Jadi ini yang kuning kita ke set 11, yang orange kita ke set 12, dan yang merah ke 13. How? Gimana caranya? Lampu atau LED yang merah, si kaki kecil ini, dia kita hubungkan ke resistor. Kayak gini. Oke. Si resistornya kita hubungkan dia ke 13. Oke, kayak gini. Ya. Ini bisa kita geser juga kalau kita nanti wiringnya berantakan. Nah, kayak gini. Oke, bisa ya. Oke, kemudian yang kuning. Kuning itu tadi ke 12. Oke, nah ini ke 12. Ini adalah kabel jumper ya. Kalau kalian lihat di tutorial-tutorial, kabelnya itu kabel yang warna-warni jumper. Ini juga bisa kalian ganti warnanya biar kalian gak bingung misalkan. Oke deh, karena dia orange LED-nya, aku mau eh kabelnya warna orange juga biar aku nggak bingung gitu misalkan. Karena dia LED-nya merah, aku mau merah juga kayak gini, boleh ya. Lalu si kuning tadi ke pin digital berapa? Ada yang ingat tidak? Pin digital 11. Oke. Ini sorry. Mana nih? Ini kita ganti kuning aja biar sama ya senada. Nah, oke. Ya, yang kuning ke 11, orange ke 12, merah ke 13. Oke, sudah sampai sini semuanya. Diva sudah sampai sini. Mengambil cara buat kayak apa namanya? Yang bagian kayak Resistor. resistor. Yang ini, Bukan aku dari itu tuh yang kayak kabel. kabel ya kabel. Kabelnya itu nih kan kalau kamu pilih resistornya tuh kan ada nih ada kotak di bawahnya tuh. Ini tuh kayak buat colokin kabel-kabelnya tuh nanti kalau di kenyataannya. Ininya diklik, terus kamu klik lagi. Misalkan udah kayak gini kesorot. Nah, kamu klik lagi. Gitu. Berhasil, Diva? Oke. Bentar. Ya, boleh. Silakan. Oke, teman-teman yang lainnya. Naufal, gimana Naufal? Naufal, gimana? Sudah sampai mana? Ada kendala kah? Teman-teman semua kalau ada kendala infokan ya.
Ini kita fokus untuk ijazah kalian, jadi sepertinya tidak apa namanya, udah tidak pantas gitu ya kalau kalian nggak serius belajarnya gitu ya. Oke, jadi mumpung kita masih proses, tanyakan pokoknya kalau ada yang bingung tanyakan ya. Mohon kelas 9 semoga sudah ada kesadaran semuanya ya, tidak perlu dipaksa-paksa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bu, teman-teman semuanya. Burai. Kalau Apa? yang kayak coding-codingnya tadi gimana, Bu? Coding ini. Iya, Ya, coding ini nanti Bu Rahai itu ya, Bu Rahai berikan ya. iya, Bu. Ya, setelah kita wiring ya. Oke, untuk berikutnya adalah si apa nih? Ultrasonic ya. Ini ini adalah ultrasonic. Itu buat apa, Bu? Dia buat sensor. Kalau waktu kelas 9, waktu kelas 8 kalian itu pakai IR. Nah, sekarang kita coba ultrasonic distance sensor. Kayak gini dia bentuknya nih. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke, dia ada VCC, ada trig, ada echo, ada ground. VCC ini kalau dia ada V-nya berarti dia volt, berarti berkaitan dengan listriknya. Trigger ini dia itu adalah outputnya, sedangkan echo ini adalah inputnya. Ground itu tadi untuk menetralkan aliran listriknya, gitu ya. Nah, itu juga sama. Ini kita back lagi ke codingnya. Di sini ada VCC. VCC itu udah pasti di Uno-nya pasti dia ke yang ada V-nya. Di sini contohnya ada 3,3 V, 5 volt, kayak gitu ya. Terus kalau ground, ground itu udah pasti ke ground. Jadi kalau kalian ground ke pin atau ground ke volt itu udah pasti salah ya. Jadi kalau dia VCC itu ke yang ada V-nya, kalau ke ground itu ke GND-nya. Jadi yang kita pikirkan adalah input dan outputnya aja. Oke, nah di sini kita setting juga nih ya. Tadi ya, ini tuh sebenarnya nggak wajib, tapi kita harus konsisten. Kalau memang di codingnya 10, berarti di sininya kita set ke 10. Ya, nah di sini trigger pin output ini untuk outputnya, dia itu ke pin 10. Oke, bagi yang udah bisa paham, boleh dihubungkan langsung ke 10 nih. Kemudian echo-nya, echo itu untuk inputnya, dia ke 9. Ke 9 sini. Ya. Lalu VCC-nya, VCC-nya itu kita hubungkan dulu ke servonya. Kenapa dihubungkan ke servo? Karena 5 volt ini cuma ada satu. Jadi biar semuanya ke 5 volt. Kenapa Bu kok enggak ke 3 volt? Nah, karena kurang aliran listriknya ya. Ini ada servo ya, output servo ini ya saya nih semuanya. Oke, kayak gini ya. Kita coba tadi VCC itu kemana? Nih, VCC itu ke servo. Oke, Bu, servo itu VCC-nya di mana? Kayak tadi aja guys, kalian sorot nih ke sini. Terus dia itu muncul kayak muncul apa sih? Kayak gini ya. Nih, ini GND. Oh, berarti ini yang ujung tuh GND. Ini V, berarti dia volt tadi. Terus ini PWM. Nah, berarti dia input atau outputnya. Oke, sekarang kita ke VCC-nya. VCC-nya tadi kita hubungkan ke servo. Kayak gini, ya. Kemudian dari servo kita hubungkan ke 5 volt. Ya, kayak gini. Oke, ini Bu Rahai kasih sini aja ya, biar Bu, maaf. Itu ya. namanya apa, Bu, yang itu, Bu? Yang mana? Yang ini. Iya. Ini servo, search-nya servo. Servo. Oke. Lalu yang trigger tadi yang trig pin. Trig pin itu ke 10 ya. Trig pin ke 10 berarti ini trig ke 10 ini guys. Nah, diklik. Oke. Oke, ini Bu Rahai geser biar kalian kelihatan. Nah, oke.
10. Kemudian ehonya itu ke 9. Ehonya ke 9. Kayak gini. Oke, ini Bu Rahai bedakan warna kabelnya ya, warna magenta. Oke, kayak gini. Kemudian untuk berikutnya adalah ground. Oke, ground ini dihubungkannya nih ya. Pertama dihubungkan dulu ke servonya, kemudian dihubungkan ke lampu LED-nya. Oke, tadi kita udah tahu ya bahwa si hijau ini adalah ground. Jadi ini kita hubungkan ke ground yang ini, ke servo. Kita hubungkan juga dari apa nih, dari ultrasonik ke servo. Nah, kayak gini guys. Ini Bu Rahai ganti warnanya dulu, gini ya. Oke, ini kita ganti hitam biar kelihatan. Yang ini kita ganti hijau. Nah, gini ya, kelihatan ya. Jadi si ground yang ada di ultrasoniknya kita hubungkan ke ground yang ada di servo. Kemudian kita tarik lagi nih dari LED yang paling dekat aja. Ada groundnya kita tarik ke sini. Ya, jadi dia saling terhubung nih semuanya. Oke. Udah seperti ini. Oke. Ada yang tertinggal? Ketinggalan? Selanjut ya. Oke, berikutnya yang ini. Nah, ini inputnya nih kan. Inputnya si servo nih. Dia itu kalau kita lihat codingnya, servo, my servo, integer, pin servo, digital 6. Berarti dia ke digital 6. Nah, ke 6 sini. Oke ya. Nih. Oke, kayak gini kelihatan kah? Kita ganti kuning ya biar kelihatan ya. Nah, oke. Gimana teman-teman semua? Ini kabelnya kita udah selesai semua nih. Ada yang kendala? Jadi groundnya itu ke ground yang ada di servo dan ground yang ada di LED. Kemudian VCC-nya itu ke V yang ada di servo dan ke 5 volt yang ada di Arduino. Lalu inputnya nih digital pin di servo ini ke 6 digit. Oke? Ada yang ketinggalan? Atau boleh pause dulu ini sambil menunggu. Faras Naraindra gimana? Faras, Iya, Bu. ada kendala? Nggak ada, Bu. Udah sampai mana? Ah, belum mulai, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu mulainya? Iya. Pilih website, ketik website Wokwi. Nih, WOKWI. Udah, Bu. Oke, kemudian pilih Arduino. Udah. Oke, lalu pilih yang Arduino yang tadi di bagian ini nih, start from scratch. Pilih yang Arduino Uno. Udah, Bu. Oke, berikutnya masukkan alat-alatnya. Caranya tanda plus, add a Iya. new part.
Kemudian ini namanya LED, search LED. Sudah. Oke, LED-nya total ada 3. Kemudian ini namanya resistor. Resistor, search resistor. Oke, bikin dulu satu resistor, value-nya 220 ohm. Diganti ya. 220 ohm, lalu dia di-rotate biar berdiri kayak gini. Ini sebenarnya nggak harus ya, cuma kita biar ini aja kelihatan wiringnya. Oke, ini di-rotate, lalu 220 volt. Kalau udah bikin satu, tinggal di copy paste. Udah, Bu. Oke, berikutnya ini namanya ultrasonic. Search ultrasonic. Sudah, Bu. Oke, berikutnya ini namanya servo. Servo. Di sini search servo. Udah, Bu. Oke. Berikutnya tinggal ikutin pengkabelan ini yang ada di layar. Nih, Bu. Cara kabelinnya ini yang kalau kamu sorot LED ada kotak kayak gini, ini berarti buat tempat-tempat kabelnya nih. Iya, Bu. Oke ya, ikutin di layar dulu. Untuk teman-teman yang lain gimana? Kasih tahu kalau ada kendala ya. Kenzi 9D gimana? Udah, Bu. Udah aman ya? Kita Aman, Bu. mau tes nih. Berikutnya tes ke codingnya. Fahri, Fachri, Ya, Bu. kendala kah? Aman, Bu, aman, Bu. Mana ya? Oke, thank you ya. Kita mau ke codingnya guys. Di sini buat ngetes kira-kira nih udah sesuai atau belum wiringnya ya. Karena tadi kalau nggak sesuai, maka dia akan gagal. Oke, nah kita ini dulu ya. Apa sih Bu Raha jelasin dulu ya codingnya nanti Bu Raha berikan. Kalian copy aja. Karena waktunya juga nggak cukup kalau ngetik awal. Oke, di sini ini kalau kalian lihat ya, ini beda sama Python. Kalau Python itu kan kemarin kita gampang banget ya praktik ya. Nah, kalau ini namanya bahasa C ya, C. Oke, bahasa C ini dia lebih detail sampai ada titik koma untuk membatasi semua perintah atau pernyataan gitu ya. Untuk yang lainnya, logikanya itu sebenarnya sama aja. Kalau kalian ingat pada saat menggunakan Python, if itu seperti apa, ini sebenarnya logikanya sama. Oke? Nah, kita bahas mulai dari awal. Yang pertama, ini adalah include servo.h. Berarti ini kita butuh library namanya servo. Oke, nanti kalau kalian kopikan kode ini, kalian play, nanti dia minta untuk kalian install library-nya. Oke ya. Kalau bisa kalian ini login ya, sign in ya biar kalian bisa save ya. Oke, kemudian setelah itu di library servo ini kita pilih kita ketikkan my servo. My servo ini adalah variabel. Variabel buat kita namain nih ke dia. Kemudian integer, int itu adalah integer. Pin, pin itu pin digital. Pin servo sama dengan 6. Bu, ini tulisannya harus kayak gini. Enggak harus, tapi harus konsisten. Oke. Pin servo ini biar Bu Rahai ingat aja bahwa pinnya si servo itu adalah ke angka 6. Ke digit 6. Gitu ya. Kemudian integer. Integer lagi LED K. Nah, Bu Rahai biar ingat aja LED kuning itu dihubungkan ke 11. Berarti di sini LED K 11, LED orange ke 12, LED merah ke 13. Oke, sudah nih integernya LED. Lalu trig trig pin itu punyanya si ultrasonic. Pinnya ultrasonic yang trig karena kalau VCC sama GND nggak usah ada di sini ya. VCC itu kan udah jelas ke listrik, GND itu udah jelas untuk pelistrikan juga untuk netralin arus listrik. Jadi yang dikodingkan itu cuma yang dua ini input sama outputnya. Ada trig, ada echo. Oke, kalau triknya itu ke pin digital 10, kalau echo-nya itu ke pin digital 9.
Oke, ini udah sesuai sama pin-nya atau wiring-nya. Ya, kemarin kelas lain ada nih yang berbeda. Di sininya dimasukkan kemana, ininya beda. Jadi ya nggak bakalan bisa jalan juga. Kemudian ini ada variable timer. Ini untuk ada waktunya ya. Lalu ada jarak juga. Kenapa jarak? Karena ultrasonic itu mendeteksi kayak ada halangan di jarak keberapa kayak gitu kira-kira. Kemudian void setup, oke ini adalah mainnya. Di sini serial bikinnya 9600. Lalu ini 9600 tuh punya si ini ya, punya siapa nih? Si rangkaian ini. Oke, LED Kak. LED itu berarti untuk outputnya, namanya juga lampu ya kan? Output dong. Kalau input itu ya dia nanti sensor ya. Sensor itu berarti input logikanya ya kan? Berarti adanya di ultrasonic. Oke, jadi ini semua LED itu di set dengan kata output ya, karena dia itu bentuknya keluaran. Sedangkan echo ini yang akan mendeteksi ada hambatan. Jadi dia dibilangnya input. Oke. Kemudian my servo.attach pin servo ini untuk ngasih tahu nih si pin servo ini dia akan bergerak kalau dia dapat input dari si ultrasonic. Kira-kira kayak gitu, teman-teman ya. Oke, looping. Apa yang akan di loop ya? Kalau kalian lihat di sini dia akan ada 2 kali tuh kayak gitu ya. Nah, gitu ya geraknya. Oke, di sini digital write trig pin dia pertama low. Low itu berarti tidak ada outputnya, gitu ya. Sedangkan kalau high berarti ada outputnya. Ya, ada apa? Ada masukan nih nanti dari si echo. Oke, jadi si output dari ultrasonic dia setting kalau dia nggak ada apa-apa berarti dia akan dia lakukan ini delay berarti dia akan diam gitu ya. Terus kalau misalkan ada sesuatu atau ada masukan nanti dia akan terjadi seperti apa? Ini akan ada delay 10 second. Kemudian di timer pulse in echo high. Jadi si echo ini ada masuk berarti masuk itu atau terdeteksi halangan kita setting height dia lagi tinggi nih. Kemudian jaraknya kita setting jarak ini di sini kenapa 402 karena kan kita cuma simulasi ya. Kalau misalkan nanti di realnya pasti beda-beda. Oke, di fisiknya. Kemudian delay 200. Oke, nah sekarang apa nih yang akan membedakan ya? Di sini ada logika if-nya. Jika jaraknya kurang dari 50. Jadi kalau ini di settingnya, kalau jaraknya itu kurang dari 50, maka nih si servonya dia akan apa ya? Akan tinggi banget gitu ya. Dia muternya 130 derajat. Sedangkan kalau kurang dari 100, maka dia akan 90 derajat. Kalau kurang dari 200 jaraknya, maka dia akan 45 derajat. Kalau dia nggak ada apa-apa, maka dia akan diam saja. Jadi, kalau kalian proyeknya yang pakai servo, ini paling gampang sih emang ya. Kalian tinggal lihat aja dia itu mau servonya berapa derajat. Ini derajat ya. Dia itu mau servonya berapa derajat. Oke. Nah, jadi eh kita akan coba play ya. Nih kayak gini nanti tadi tuh ya. Oke, Bu Rahe akan kirimkan dulu ini kodenya ke chat Zoom everyone. Oke. Nah, wow, tidak bisa langsung semua ya. Bu Rahe cut dulu ya. Ini mulai dari biar nggak bingung if-nya ya. If-nya Bu Rahe pisah. Oke, gini ya. Nah, boleh teman-teman semua di copy dulu kodenya. Di copy kodenya.
Lalu nanti pilih ini, yang play tadi. Yang ini, start the simulation. Kalau kalian pilih start the simulation, itu akan ada notif untuk kalian install library. Kalian pilih aja install. Install, kemudian nanti muncul nih kayak gini library servo. Oke, ada yang sudah berhasil? Yang sudah berhasil boleh raise hand. Ibu, kalau disuruh install tuh gimana, Bu? Pas kamu pilih start the simulation, diklik ada, Iya, Bu. lalu ada pop up gitu. Ya. Nah, pop upnya di continue atau apa ya? Berakhir lupa tuh. Install, lalu pilihannya install. Ada nggak? Nah, ya kayak udah kayak gitu, Bu. Nah, udah ya. Nah, dia nanti ada di sini ada menu namanya library, project library, lalu servo. Oke, Bu. Oke. Oke, udah ada nih yang raise hand. Yuk, yang lain boleh raise hand juga ya kalau sudah berhasil supaya Burai bisa ini bisa cek. Oke, teman-teman ya, di sini memang servo ini automation ini sebetulnya kan memang mudah nih ya. Kalian juga udah paham semoga. Jadi kalau memang kalian nanti ngerasa, oh aku mau pakai servo aja deh, sebetulnya nggak apa-apa ya. Burai nggak apa-apa kalian mau sama kayak gini. Tapi tolong proyeknya itu bedain. Misalnya nih kelompok Fajri mau servo tapi dia maunya itu buat pagar gitu ya, buat pagar boleh. Atau mau kelompoknya Faras, dia tuh mau jemuran. Nanti biar jemurannya itu kayak masuk sendiri ke dalam. Kayak gitu boleh juga. Sebenarnya tuh pakai servo tuh semuanya. Atau Kenzi mau palang pintu kereta api tadi, boleh. Joe mau servonya buat tempat parkir di mall, boleh. Jadi itu maksudnya adalah kalian boleh nih pakai servo sama misalkan 9D ada beberapa orang pakai servo. Tapi manfaatnya atau peruntukannya beda gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kayak nggak usah takut ya sama lagi sama kelompok lain. Nggak apa-apa sama teknologinya atau tools ininya. Tapi harus dipastikan berbeda penggunaannya gitu ya. Atau misalkan kalian punya ide lain misalkan di pertanian kira-kira apa ya yang bisa pakai servo kayak gitu boleh juga gitu ya teman-teman ya supaya kalian nggak kesulitan nanti upraknya. Masih ada yang belum raise hand untuk Diva gimana? Untuk Ya. Azhar, Hikam, Syakina, Ray, Mike, Queenie, Reina, Andara, Noval, Burahai, ya. kalau yang pakai esp dua itu gimana ya Bu, yang IoT? Kamu kalau mau simulasi, kamu di sininya pilihnya yang ISP. Mana ya tadi ya? Di awal ya. Kamu pilihnya yang ISP. Ya, Bu. Nah, nanti kamu ISP-nya ISP berapa? Biasanya ISP dua misalkan kalau WiFi. Atau kamu ISP berapa? Nanti dicek aja Ya. di sini. Gitu. Ini biasanya Oh, memang untuk apa namanya? Untuk yang WiFi dia pakai ISP ini. Kemudian di sini juga sama nih, ada ground juga dan sebagainya ya, di kamu ya. Jadi nanti ini ya, Bu. tinggal kamu kalau memang kamu udah punya tutorialnya atau kalau kamu mau searchnya dibuat di Walkly dulu, boleh kamu search aja dulu. Misalkan kamu mau bikin apa Hikam? Ini Bu, kayak kalau lokernya kebuka nanti ada peringatannya gitu Bu, misal kalau yang buka orang lain Bu. Oke, bagus ya. Jadi misalkan dia pakai servo juga tapi pakai ISP gitu. Atau eh buat jadi ngebukanya? misal apa Bu, kalau sensornya deteksi lokernya kebuka, nanti bakal ada peringatan gitu Bu. Saya sih mau coba kalau misal di advance saya pakai API notifikasi ke WA Bu, cuman masih belum sampai sana sih Bu. Iya bisa juga. Cuma kalau WA itu nanti kan dia trial kayaknya kayak 100 notification notification aja. Kalau dia nggak pro tapi nggak apa-apa.
buat sekali atau kalau misalkan nggak di WA bisa juga di Telegram Wah, gitu. Lalu eh kalau misalkan nanti pakai ISP, nanti dia pastikan juga WiFi-nya itu sudah kamu masukkan ke dalam codingnya. Ya, Bu Rahel juga ada ya, buku kayak tutorial gitu. Kalau memang yang mau pakai IoT ESP, nanti Bu Rahel share juga ya. Kalau kalian mau itu buat ya, Bu. pakai API di WA dan Telegram. Oke, semoga berhasil ya nanti ya, Hikam. Oke, kemudian yang Makasih, lainnya Bu. di sini masih ada yang bingung. Kalau nanti kalian mau cari tutorial apa simulasi Arduino Walkwie, kalian bisa juga ya. Misalkan kalian search di YouTube, terus kalian mau bikin apa, tapi kalian pakai kata kunci Walkwie aja dulu. Jadi kalian buat kayak simulasiin dulu nih. Aku harus mastiin dulu nih bahwa projectnya bakalan bisa nanti pas beli gitu ya. Boleh juga kayak gitu, udah banyak kok di YouTube tutorialnya. Oke, siapa lagi nih? Kiera udah sampai. Kiera, Iya, Bu. gimana? Ada Gimana? kendala? Hmm? Ada kendala tidak? Eh, saya pas lagi di sini baru Miss lagi jelasin. Oh gitu. Nanti boleh cek di recordingnya ya. Ya, Oke, Andara gimana Andara? Masih yang nyambung-nyambungin kabel, Bu. Oke, ini ya kayak gini tampilannya ya, teman-teman semua. Oke, Bu. Oke, mungkin Pak Burahai ini aja ya. Coba SS-in. Hmm. Reina gimana? Sudah bisa belum Reina? Ini mau naruh yang codingan ya, Bu, yang Ibu kasih. Oke, good job. Oke. Untuk wiringnya, Bu Rahai udah ini ya, udah share di chat Zoom. Ini masih loading sih. Nah, udah. Nanti tolong di save aja. Ini kalian download wiringnya supaya kalau kalian ketinggalan, kalian bisa cek-cek lagi. Oke. Mungkin dari 9D ada yang mau ditanyakan lagi terkait upraknya nanti. Oke ya, jadi minggu depan semua sudah ada alat-alatnya ya. Sudah ada alat-alat seperti ini. Kemudian juga sudah mencicil untuk membuat miniaturnya, maketnya ya. Kalian kan berkelompok, jadi silakan bagi-bagi tugas sehingga Jumat depan semoga tidak ada halangan lagi. Kita bisa ketemu kalau memang ternyata nanti ada guru lain mungkin yang punya jam kayak kemarin itu mungkin kita bisa ketemu tapi untuk minggu depan kemarin kan Bu Rahib pakai 9D itu pakai jamnya BK ya tapi kayaknya kalau Senin kan kalian belum dapet kan alat-alatnya jadi kalian dapetin dulu ya alat-alatnya ya supaya kita pas ketemu itu kita udah praktek kayak gitu oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan Bu Rahib stop share. Kemudian kita akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kelas 9D. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Sehat-sehat juga ya di rumah. Burahai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.